Podcast Ilmu Kehidupan. Kembali lagi bersama saya Kamal dan teman saya Anto. Yang namanya kehidupan tidak lepas dari kehidupan yang fana. Tahu bego. Rem harusnya. Oh iya, sorry. Lu kenapa begini pakai lu? Ini kan kita lagi mau mistis. Iya dong, harus tetap imbang. Enggak connect. Cocok. Gue ganti nih. Gue item Ya, kayak orang kalung. ngebahasnya aja topiknya baru 5 menit lalu. Hari ini kita akan bahas seperti biasa ya, seputar kehidupan. Ya. Tapi kalau ngomongin kehidupan kan kita akan membicarakan Hal-hal. dimensi-dimensi yang lain. Dan juga hal-hal yang pasti lo temui selama lo hidup ya. Pasti ada yang namanya hal-hal mistis. Gaib ya. Gaib. Untuk Anda yang pekerjaan sebagai tour gaib, jangan lupa Anda hebat. Tapi emang ada pekerjaan guide yang khusus menemani Ke tempat-tempat serem. wisata mistis ya. Ya. Tetap ke Lawang Sewu atau ke goa mana. Iya. Kalau nggak ke gedung kosong. Ya, ke Kebun tempat-tempat kosong. urban legend. Yes. Ya kan, ada tuh. Tapi kerjaan kadang-kadang yang kayak kita gitu. nggak perlu keliling-keliling karena gue yakin Nggak perlu hampir item-item. setiap itu keling. Hampir setiap manusia dalam hidupnya pasti pernah bersentuhan. Ya. Atau mungkin sekedar orang terdekatnya pasti pernah ada bersentuhan dengan hal-hal mistis. Aku sedang bingung. Pusing kepala. Gayanya kan tuh girl band begitu. Itu siapa tadi? Ratu dah, bukan Dewi ya. Oh iya. Aku sedang bingung. Pusing kepala. Oke, udah dong, boleh nggak? Boleh nggak? Takutnya editor nggak tahu lagunya, makanya gue terusin sampai ref. Biar tahu. Oh iya itu dia, bener. Lanjut. Apakah seorang Anto Ya, Disco ya. Pantera pernah menyentuh hal-hal mistis dalam hidupnya yang sudah Oh iya. 40 tahun ini? Pastinya. apa lu? Wah banyak gua kalau mau diceritain hal mistis. Selain lu ngaca ya? Itu kan mistis pasti. Itu nggak mistis, lebih angker. Pernah lah zaman-zaman dulu, tapi justru gue semakin kesini alhamdulillahnya gue tidak pernah lagi mengalami. Zaman dulu tuh apa? Tone down. Kan kita lagi serem. Oh ya sorry. Minta kan diedit ada suara background, back sound. Suara air mengalir. Jangan pakai iklan aqua. Ya. Jangan dong. Sambil makan Angin bisa angin. sambil makan gurame. Gak tau lagi di saung. Apa mistisnya? Buruan cerita lu. Ya banyak. Gue pernah bukan ketemu sih, diketawain sama kuntilanak. Emang lu lucu? Maksudnya apa lu diketawain kuntilanak? Gimana gue tahu dia Jadi tahu-tahu di sebuah kebun kosong atau apa? Gue nanya dia nggak jawab. Maksudnya nanya? Nanya lu kenapa ketawain gue? Tapi beneran itu. Di mana posisi dan lokasi? Di rumah gue dulu, tempat tinggal gue yang lama, pernah ada satu rumah kosong. Jadi gue Ya maksud gue kronologisnya gimana, masa tahu-tahu ini diketawain? salah satu. Oh iya bener, tahu-tahu dia ketawa aja gitu. Iya. Suara ketawanya kayak gimana? Tadi tuh mirip lu ya. Miss K kan Kayak gitu, mirip-mirip ya lu. hihi apa? Ya hihi. Haha. Hihi. XI. Si. Oh. Gitu. Iya, kalau sekarang mungkin jadi awok ya. Tapi beneran gue lagi main badminton di lapangan. Saat itu lapangan badminton gue dekat situ ada rumah kosong. Terus tahu-tahu Ketawa, menggema, suara kayak di film-film gitu lah, Mal. Persis, Wow. mirip kayak gitu. Terus gimana reaksi yang lain yang main badminton itu? Reaksi pertama terkejut pastinya. Iya, terkesiap. Lagi.
Iya, tapi abis itu cuekin aja. Oke. Ternyata baru selang berapa detik kita sosok kayak enggak lah, bukan, ketawa lagi malah. Wow. Kita samperin ke rumah kosong itu. Terus? Ya, Ternyata ada penonton dahsyat ya? Penasaran aja nih siapa di dalam. Wih, keren banget, berani sekali. Berani. Terus? Karena benar ya. Berani kan? Terus di dalam ternyata ada Helmi Yahya sama Alia Rohali. Kenapa jadi? Kan kuis siapa berani? Enggak lah. Kita samperin, kita istilahnya kayak, woi siapa di dalam, yang gitu-gitulah. Sampai ada satu teman gue yang nyeletuk, coba kalau ini ketawa lagi, coba. Ketawa lagi dia malah. Yang bener lu ditantangin begitu sama temen lu? Iya, dan dia ketawa lagi. Tahu begitu nantang-nantang. Nah, nanti kita bahas ya. Ya banyak lah hal-hal mistis yang pernah gue alami waktu gue dulu, tapi udah lama banget. Ya alhamdulillahnya makin kesini gue makin tidak pernah mengalami lagi. Dulu sih gue lumayan sering gue. Iya, karena lihat dulu, kayak gitu. Dulu itu ibaratnya lu perlu digodain sama syaiton untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Lauk doang berarti itu. Maksudnya? Digodain. Gadoin. Lauk doang. Iya. Gitu. Agar supaya apa? Supaya lu melakukan hal yang tidak-tidak. Hah? Iya. Maksudnya? Sekarang lu gak perlu digodain, lu sering melakukan hal yang tidak-tidak. Oh gitu ya? Iya. Kalau lu pernah gak katanya sih gitu. mengalami hal-hal mistis kayak gitu mah? Bukan lagi. Hah, serius lo? Not more. Bukan lagi. Oke. Gue, keluarga gue itu banyak orangnya. Jadi gue itu dulu tinggal di Kebon Sirih. Ya. Jadi karena kita berdua Di daerah Kebon sekeluarga- Sirih atau memang bener-bener literally di Kebon Sirih? Kalau di Kebon Sirih literally keluarga gue gini dong. Pada kuning, merah. Oke, lu dulu di Kebon Sirih. Kebon Terus? Sirih, rumah tua. Oh ya? Lo tahu nggak? Gue tahu dari mana kalau itu rumah tua. Berarti Udah punya KTP seumur hidup soalnya. berarti Tofu House. Rumah tahu itu. Kan lo bisa pakai old house. Oh iya. Tapi Terlalu lucu. biasa kalau house. Jadi ternyata katanya emak gua, nenek gua itu Nyokap lu. tukang usir setan. Gokil juga. Karena kalau namu suka ngabisin nastar. Makanya diusir-usirin. Nggak beneran. Jadi apa namanya, tukang ngobatin orang, Pak. Oh. Yang keras. Ya, Pak. orang pintar. Kayak, iya, kalau sekarang tuh yang siapa sih namanya yang di net TV tuh? Nggak tahu gue nggak nonton Ya TV. gitulah. Pokoknya orang Pani guys, Tani Pani siapa? Tinampi, Ningsih. Ya, kayak begitu. Tinatun. Enggak tuh ini. Katanya udah sampai sini. Dia makin tua, dia makin jauh palanya. Leher apa komedi puter anjir. Gitu, Pak. Orang pintar jadi dulunya nenek lo. Jadi Ibarat. banyak sekali cerita-cerita yang diceritakan secara turun-temurun dari mulai ada om gue yang diumpetin. Iya, Oke. Diumpetin leasing. diumpetinnya tuh katanya emak gue sempet kayak Jadi om lu nggak ditemuin aja pokoknya. nggak ditemuin, padahal dia di Padahal situ. dia ada di situ aja. Oh. Wah, mistis. Bener. Zaman kecilnya, waktu kecil, gara-gara main petak umpet maghrib kalau nggak salah. Anjir. Makanya maghrib jangan main petak umpet. Tak Main patung apa? coba. Apa? Tak patung. Karena gue belum dengar ceritanya kalau tak patung ada mistis. Gitu, Pak. Terus adik gue katanya pernah disentil. Bandel. Enggak dong. Biasanya bandel kamu. Nih, Yang nyentil nggak tahu siapa. katanya disentil makhluk halus, Pak. Di Soalnya sini dong dekat Bogor sini. apaan tuh? Disentul. Gue bersihin. Jadi pernah salah satu saudara gue kemaluannya ada yang bengkak. Wah, anjir. Dibungkus Papua. Enggak dong. Tanpa ada penyakit apapun yang Tahu-tahu gede. tahu-tahu gede. Dan dia nggak mau disembuhin dong. Usut. Udah, Ma, gini aja, please, jangan sembuhin. Oh, bengkaknya nggak wajar. Nggak wajar. Terus ditanya-tanya kan sama keluarga gue, dia kencing di tempat yang tidak seharusnya. Oh, Kata di orang meja pintar, hah?
Kan nggak seharusnya di toilet. Juga di muka lu juga. Makanya kata orang pintar, Disentil makhluk halus. makanya jadi gede kemana-mana. Nah itu sembuhnya. Bengkak. Secara medis sembuhnya. Ih, kok aneh? Lu secara mistis di bengkaknya, tapi bisa disembuhkan secara medis. Bisa. Penjelasannya apa? Nggak Pas ngerti gue. dokter bilang. Lupa gue. Pokoknya jadi sembuh aja. Sempet bengkak pokoknya. Tapi Nyesel emang nggak tapi tapi itu? emang ada masih kecil, Pak. Oh, iya. Masa udah segede gaban? Buat apaan? Abis kayak ya tahu gitu. Jadi berat kalau lu Oh, iya, umur bener, kalau lu bener. umur baru TK terus Iya, bener. itu segede negro, lu kayak tripod kalau jalan. Kan pendek lu segitu, ngapain? Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong pengobatan yang medis, gue itu pernah punya ART Hmm. yang tiba-tiba kerasukan. Oke. Oke, ini cerita paling terakhir yang pernah gue alamin soal hal mistis ini. Ini. Gua udah kawin. Ini belum lama nih berarti. Karena lu udah awal-awal kawin. gue kawin. Oke, ART lo tiba-tiba kerasukan. Tiba-tiba Pemasukan yang tergeletak. enak tuh. Enggak dong. Kan lu tadi gitu. Masukkan bakso panas. Kalau terus karena kita nggak tahu nggak bisa apa-apa, gue juga nggak gue juga Iya, nggak lu punya nggak ngerti, kemampuan ya. agama gitu-gitulah ya untuk mengatasi hal itu. Kita bawa ke rumah sakit, Ternyata dibius, di CT scan dan Masuk angin. kawan-kawannya. Mana namanya masuk angin begitu gimana sih lo? habis. Diagnosa dokter cuman stres aja. Oke. Jadi setelah dikasih obat penenang dan kawan-kawannya, reda. pulang normal. Sampai sekarang. Sampai Lu masih sekarang. masih kerja enggak, sama lo udah enggak. nggak? Sampai sekarang tapi apa namanya ada keluarganya yang jadi tetangga gue. Suka nanyain kabar kita. Aman-aman aja sekarang. Aman-aman aja. Bisa berarti. Ya berarti karena kerja sama lo. Jadi dia Stres katanya. sempat ada kayak obrolan. Begitu nggak kerja sama lo, bye-bye aja dia. Berarti sebenarnya ini modus. Saya pengen keluar Iya, dari alasannya keluarganya Pak apa? Kamal gimana ya? Gak enak. Gue pura-pura kesurupan. Wah, Maici level 10 nih. Lu kasih minum harusnya Dan keluar. berhasil ya. Luar biasa lu. Iya, makanya gue keluar. nggak nyambung. Maksudnya lu yang di akibat mistis tapi disembuhkan secara medis. Karena itu biasanya mistis dan medis kan Tidak bersinggungan secara tidak langsung. bersinggungan. Lucu juga tuh. Iya, Tapi- tapi itu kan jalan terakhir Pak. Gue gak tau ngapa-ngapain Ngomong-ngomong ya lagi, itu dia ngapain tadi lagi. yang si Kamal bilang di awal. Lu teman hidup pasti pernah yang namanya bersinggungan sama hal mistis. Contohnya lu pasti pernah mengalami temen lu kerasukan lah atau keluarga lu atau Iya. itu hal yang paling sederhana yang kadang-kadang Apalagi- kita berpikir ini sebenarnya beneran gak sih? Yang dulu Apa sering acting sih? banyak sekelas kerasukan massal. Ya, kayak Berita-berita gitu-gitu. itu berita kan kita jadi kayak iya nih masa sebenarnya sih beneran masa sih kerasukan secara massal? logika soalnya kan Apalagi EPTA praktek ini kan bisa jadi kan. bisa kelas Kan harus kelas praktek. acting Iya. kelas acting sekelas kan Nggak tahu tuh kita kadang-kadang Iya. kebenaran seperti apa. sampai ada jargon-jargon atau meme kadang dibuat Apa? yang secara kayak udah semuanya udah masuk apa istilahnya udah bahasa umumnya lah aing macan Oh iya ya iya kan iya. iya. dia habis makan biskuat aing macan wah habis makan biskuat Minggir. Kita ada 4, kamu ada 2. Hah? Kita ada 6 biskuit. Iklannya gitu. aduh Itu kan contoh. oh iya. Biar di sini ada biskuit. Makasih supportnya biskuit. Pakai filter Instagram ya. Biskuit. Nah mungkin dari di antara lo nih teman hidup pernah ada ya Nah, WhatsApp ke sini ya. either lo 081 ya either lo atau keluarga lo atau teman-teman dekat lo yang pernah Pasti mengalami ada. pasti sampai ini tuh bahkan menjadi komoditi di negara kebanyakan mostly di negara timur ya komoditi dalam hal jadi bisnis juga Oh, ada orang pinter. paranormal pawang hujan, terus paranormal. jadi bisa dibukukan dijual dibukukan misalnya dia pengalaman dia ceritain itu jadi buku dijual atau diangkat menjadi kisah film Ya, karena memang kita merupakan orang-orang yang mempercayainya dengan amat sangat gitu kan. Mostly Karena itu emang di dia. agama juga ada. Iya. Jadi mungkin kita lebih sering dibanding orang bule-bule itu yang namanya ketemu setan. Iya. Pengalamannya lebih sering kita yang dapetin gitu.
Karena kalau menurut gue secara tidak sadar sih, ya maksudnya di alam bawah sadar sih mal, superstitious itu muncul karena sering diomongin, sering dibahas, sampai akhirnya ada di pikiran kita juga gitu. Jadi bisa jadi si bule-bule atau barat-barat yang tidak percayakan hal ini, Ya. sebenarnya dia sering ketemu. Iya, cuman karena dia Cuma selalu karena memakai dia, logika. ini paling itu. Ah, Itu paling itu ini. doang sih Sedangkan membedakan kita punya menurut gua. pengetahuan si mistis ini kan. Ya. Jadi begitu ada ceklek, ini pasti Iya, itu sih. TYL lagi main handphone. TYL lagi main handphone. Apa tuh? TYL siapa? Oh, Katanya nggak boleh sebut namanya lengkap. oh iya, Iya, PCG. PCG. Pusat Cerosil. Ada PCG di Cawang ya. Cerosil. Cililitan. Gililitan. Iya benar. Itu. Karena itu kultur ya. Sekali lagi kita bicara kultur budaya. Dan kepercayaan. Iya kepercayaan. Kita sudah turun temurun. Nuansanya atau budayanya sudah terbentuk seperti itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengaku pernah melihat Ya. secara langsung. Bahkan berteman. Hah? Ya kayak contoh si Risa Saraswati. Oh iya. Bahkan Katanya dibukukan, dibuat lagu. ada. Si siapa? Dia berteman dengan makhluk halus ibaratnya. Sawi juga tuh. Sawi katanya pernah punya Sawi punya teman lah. Sarah Wijayanto. Oh, Sawi punya teman. Iya sih, kadang mie sama ayam, bakso. Sarah Wijayanto ya. Jadi orang-orang yang ya katakanlah punya kelebihan bisa Ya, melihat. Indra keenam. Ya, atau mungkin apa sih anak indigo ya? Ya, yang bisa indigo ngeliat ya? yang bisa Sama memiliki orang-orang kemampuan. bodoh yang nyukur alisnya. Dengan harapan Jadi bisa bisa ngeliat. lihat. Katanya begitu. Temen gue ada yang nyukur, gue lihat apa mah. Jelek iya, mukanya jadi aneh. Benar. Gitu. Tapi kita punya tips and trick sebenarnya Iya. ketika ya dalam tanda kutip apes-apesnya Ya. lu dikasih kesempatan bertatap muka dengan hal-hal mistis ini. Ya. Masuklah kita ke Artikel. Jangan panik, jangan lari. Lakukan 5 hal ini jika bertemu hantu. 1. Tetap tenang. Anto nih Ya, gua lagi jalan. lagi jalan Gua jalan. Set. di malam hari. Ya, Sebuah melewati TPU. Iya. Yang kita nyoblos kan. Iya, tempat pemilihan umum. Gue lewatin TPU. Angker. Malam-malam gue jalan. Set. Krik, krik, krik. Datanglah. Datang nih. Lu makhluk halusnya kita. Iya. Oke. Halus kan? Lu masuk halus. Gue jalan. Set. Terus tiba-tiba. Sepertinya itu makhluk halus. Tadinya gue udah panik dong. Karena itu natural. Itu manusiawi. Lu pasti akan merasa ketika lu berhadapan dengan hal yang tidak bisa masuk diterima akal lu, lu akan mengalami ketakutan. Bener. Kayak pelajaran fisika. Nah, itu kan nggak bisa masuk akal lu. Itu langsung. Lu pasti akan, aduh gimana nih? Belum bikin gebetan. Gue belum ngegebet nih, contekan ya. Iya. Lu pasti akan. Tapi ketika aku hendak berlari, ketika bertemu dengan kau sebagai makhluk halus, aku teringat dengan tips yang diberikan di podcast Ilmu Kehidupan. Oh, pasti apa itu? Hihi, capek nih talenta. Sorry. Talenta setan nih. Tetap tenang. Hihi. Anto ya? Iya. Mau beli apa? Waduh. Lu apa? Mau beli? Kan lu makhluk halus. Lu jaga warung. Beli apa? Kan enggak dong. Hihi, tetap. Tetap tenang. Itu kuncinya. Walaupun dalam kenyataannya itu akan sangat sulit sekali ya untuk tetap tenang. Tapi itu sebisa mungkin lu lakukan. Tenang. 1. Jangan tetap lari ya. tenang. Lanjut. Kalau lu tidak bisa menguasai diri lu, pergilah ke ruang tunggu dokter. Maksudnya? Karena lu pasti akan tenang. Oh iya. Sama ke perpus. Selalu ditempel. Iya. Harap Iya, tenang. kan harap tenang. 2. Telungkup di atas bumi. Gini berarti. Iya.
tiarap. Sujud, kayak tiarap ya. Ya. Iya. Karena menurut beberapa pakar spiritual, hantu memiliki muatan energi yang sama dengan bumi dan berlawanan dengan manusia. Oh, jadi lebih dekat ke. Iya. Gimana nggak ikut? Jadi uniknya hal ini sesuai dengan hukum Coulomb, ya. Di mana muatan sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan tarik menarik. Oh, biar Makanya menjauh. seringnya lu lihat kan kalau hantu atau makhluk halus tuh melayang. Iya. Karena dia nggak Sering kita suka lihat malah dekat-dekat. kakinya napak tuh, kakinya napak. Iya, kan? iya, Karena iya, katanya itu bener, melayang. bener. Dia Karena nggak dia suka. berlawanan dengan si energi bumi. Bener, makanya katanya salah satu caranya adalah telungkup menghadap Ke tanah. bumi. Iya, ke tanah. Berarti kalau lo lagi melihat si makhluk halus ini di kantor, agak sulit ya. Karena Apalagi kantor lo lantai 21. Tanah jauh, Pak. Maksudnya itu. Itu. Iya, Karena bener, itu bener. sering ada juga cerita yang katanya dari kantor, bener. apa jendela kantornya lewat tukang bakso. Iya. Apa iya kan? Bener, Iya kan? bener. Ada aja tuh. Karena itu adalah emang tempatnya dia. Iya, dia melayang tuh ya. Melayang Nggak dia. nempel di bumi. Makanya nyari kantor yang ruangannya di basement. Basement nggak pernah ada masalah harusnya ya. Di dalam tanah, Karena di soalnya. dalam bumi posisinya. Lu pernah ngeliat hantu basement? Masih belum pernah denger cerita. Ya? Aduh, tapi ada tuh. Filmnya ada sih. Ada ya, Hantu basement. Hah? Ada. Film hantu kita kan gitu doang, Pak. Hantu basement. Hantu jalanan. Hantu villa kosong. Cuma menjelaskan hantu dan tempatnya di mana. Iya. Ya, lanjut. Nggak ada yang bahas burungnya ya. Burung hantu. Oh iya. Segera dokumentasi. Hah? Sempet-sempetnya ya. Boleh juga ini. Di Jadi situ udah- disuruh milih filter nggak? Dokumentasi. Maksudnya apa? Ketemu makhluk halus harus dokumentasi itu gimana? Jadi tetap tenang pertama. Mm-mm. Ketika ketemu, tetap tenang. Lungkup. Tunggu ke bumi. Lalu keluarkan handphone. Lalu segera dokumentasikan. Mana ya? Iya. Karena hal satu ini membutuhkan ketenangan. Tadi kita sudah lihat nomor satu ya. Konsentrasi dan juga keberuntungan. Oh. Karena jikalau telah datang waktu Udah yang gue dulu kalau dinanti. ke situ Karena jikalau lu beruntung dan tanda kutip Mengcapture-nya berhasil lah ya. mengcapture, mengabadikan momen itu, lu bisa jadi akan viral, Pak. udah itu doang. Iya. Ngajong. Iya. Ini siapa sih yang bikin? Lu bisa jadi YouTuber ya kan tentang yang mistis-mistis laku, Pak. Iya, benar. Kan tadi gue bilang bahkan ada yang menjadikan ini menjadi sebuah komoditi Oke. bisnis. Jadi harus Pak. dilatih refleksnya langsung mengeluarkan Iya, handphone yang ya penting untuk tetap meng-capture. tenang, tetap tenang. Jika kamu bertemu dengan salah satu makhluk halus, jangan lupa segera siapkan gawai dan segera tangkap. Oh, itu ya. Set. Oke, terus jangan lanjut. sembarangan mempublikasikannya tuh. Itu sebut apa kita? Ada beberapa cerita di mana hantu justru tidak terima dirinya atau difoto atau direkam. Jadi nggak sembarangan. Karena ada UU ITE sekarang, Pak. Jadi kalau si pihak yang didokumentasikan Iya. tidak merasa Nggak suka. nyaman, nggak suka, lu bisa dikasusin. Benar, setuju kan? Jadi mungkin akan ada adegan nanti di mana di check and recheck ada Hotman Paris gitu ya. Saya mewakili klien saya, klien nggak ada tapi nggak ada wujudnya nggak ada. Ingin menuntut Anto yang telah mendokumentasikan klien saya ini, Miss K, Iya. tanpa persetujuannya dan menyebarkannya di internet untuk keuntungan pribadi. Bener, karena ini buat AdSense ya. Ya, Makanya dia betul, klien saya betul. tidak suka. Bentar, gimana? Oh, nggak kelihatan. Kebelet katanya. Jadi nggak bisa lama-lama. Mohon maaf. Kita lanjut besok gitu misalnya. Misalnya. Banget ya. Lucu juga nih ya. Iya. Yang berikutnya adalah lempar dengan garam laut. Nah, Gimana jadi, caranya gue tahu? jadi Denger lo ya Anto. Lu kan lagi jalan di TPU. Ya. Siapa orang-orang yang jalan-jalan kemana aja bawa garam laut? nah itu dia makanya Kalau tuh garam laut. Kalau garam yang di rumah gue bukan dari laut, dari mana gue nggak tahu. Terus gimana kalau nggak mempan tuh garam? jadi Apa nggak harusnya gue juga bawa kaldu ayam?
Ketumbar, bumbu dapur. Gimana maksud lo gue harus bawa garam laut? Siapa yang jalan-jalan bawa garam laut? Astagfirullahaladzim. Enak lagi ngomong Jadi garam mulai laut. sekarang teman hidup, bawalah garam laut kemanapun kau pergi. Ya, siapkan di saku, Kantong celana di saku ya. yang siap dilemparin. Jadi bentuknya nggak dibungkus Tapi malah rembes tuh ya di kantong. Kalau keringetan iya. Rembes. Boleh saya baca ya? Boleh lanjut. Ini sungguh menghibur ya. Kamu pasti mengikuti serial One Piece ya. Pemakan buah iblis lemah terhadap air laut. Oh, Dia gara-gara serial One Piece, Pak. Gilda. Konsep ini rupanya tak jauh berbeda dengan kepercayaan masyarakat bahwa garam laut ampuh untuk mengusir segala macam serangan gaib. Kayak ngusir ular ya, pakai garam. Sama ngusir gondok kalau lo tahu. Kan dia yodium. Yodium ya. Oleh karena itu lemparin katanya. Aduh, ini dia nih. Ini dari semua poin tadi, inilah poin yang pamungkas ya, yang menurut saya ini adalah poin yang paling Signifikan. Krusial. Iya. Ultimate. Iya. Mutakhir. betul sekali. Apa itu? Berdoa. Harusnya ini aja dari tadi. Berdoa yang kita maksud sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Betul. Ya. Bukan berarti ketika kita ngomong berdoa di otak lu cuman pahit. Ya, benar. Pahit. Atau nih kalau saran gua, kadang-kadang lu kan suka ada kejadian nih. Lu ketemu makhluk halus, lu udah berusaha tetap tenang, nggak panik, nggak takut, lu baca doa. Iya. Tapi nggak ada beberapa kejadian yang lu ketika sudah membaca doa, makhluk halusnya malah ngatawain lu, Pak. Ada, bener? Ada beberapa teman gue yang cerita gitu. Maksudnya entah ngetawain, entah yang aduh, ibaratnya ini kasarnya, lu ngapain? Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Lu nggak ngaruh. Malah teman gue ada yang digini begitu dibaca doa. Dibaca doa balik sama Enggak. harusnya ada yang kayak Malah gitu juga. ditegur. Ditegur. Tajwidnya salah. Iya. Bener. Ada Ada yang malah, aduh lu salah. Iya. Malah jagoan si makhluk halusnya. Iya. Karena Ada kan makhluk kejadian halus kayak ada yang apa? Jin. Nyembah Allah juga. Iya, jin. Aduh. Jadi gimana kalau berdoa ya benerin dulu tajwidnya ya. Baru Berarti berdoa. gini, sebenarnya kalau menurut gua mungkin lu lebih ke yakin dengan apa yang lu panjatkan. Jadi nggak cuma sekedar di mulut kalau gue, tapi lu Jadi nggak itu yakin harus dengan apa yang dilatih lu teman panjatkan. hidup. Karena beberapa kasus dari sekitar orang-orang di sekitar gue gitu ya. Ada yang bahkan nggak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Iya benar. Ketika Karena itu lu memang, dihadap-hadapkan. Jadi, iya benar. Malah jadi ini starter. orang apal ayat kursi, apal doa segala macam. Ya. Tapi begitu dikasih muncul face to face, Ya. cerot langsung. Hilang semua. Yang ada langsung gagap. Apaan ya? Bener. Itu danger. Bener. Jimmy. Hah? Jimmy Danger? Aduh. Tahu gak Jimmy Danger? Mul tajam. Iya. Padahal tuh Udah orang diasah kocak. soalnya. Hah? Kalau belum Oh, mul iya tumpul. bener. Mul tumpul. Jim. Nama lu Jim. Sorry banget Jim. Gitu. Nggak yakin dengan apa yang dia panjatkan, atau itu tadi ada orang yang tiba-tiba memang orangnya kalau panik semua Jadi, buyar atau dia menjadi gagap, starter ada. Itu sih. Itu terakhir berdoa. Terakhir berdoa, makanya gue bilang pamungkas. Benar. Berdoalah menurut kepercayaan dan agama masing-masing pokoknya. Iya, ya semoga sih kita lu nggak perlu berhadapan dengan hal-hal mistis sebenarnya. Benar. Tapi kalau seandainya lu mengalami, ya menurut gue itu bagian dari itu dia hidup. Karena kita hidup berdampingan dengan hal-hal mistis. Dan itu jangan salah, sudah ada. kita diciptain terakhir asal lu tahu. Benar, itu sudah ada. Yang diciptain sudah duluan tertulis. tuh Syaiton. Kita hidup berdampingan. Itu duluan. Iya. Jadi kita tuh jangan songong. Lah bener kan gua? Iya, bener. Kita kan diciptain terakhir. Iya. Gitu. Jadi udah pasti di mana-mana tuh ada sebenarnya. Iya. Bahkan gue sering ngeliat hal mistis yang mengagetkan gue tuh di dompet. Pas lo buka kosong.